Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Salam santunku selalu buat para sahabat tercintaku, baik yang ada di dalam dan yang di luar negeri. Semoga saya dan kita semua selalu mendapatkan hidayatullah. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita melanjutkan kembali episode yang kelima, Intai Singgah Sana Musuh. Jadi cerita-cerita yang dikisahkan di dalam Al-Quran, bila dipandang dengan sudut pandang syariatnya, pasti memandang sosok-sosok badaniyahnya. Cerita-cerita Nabi Adam dibayang-bayangkan sosok manusianya, karena manusia yang masih duduk manis, kesemsem di dalam sudut pandang syariat saja, maka yang dipandang hanyalah badaniyahnya, ya tidak? Nah, akan tetapi jangan lupa pula, syariat tanpa hakikat, syariat tidak ada. Jadi cerita-cerita yang ada di syariat itu semuanya itulah cermin cerita yang ada di batiniyah. Itulah cermin cerita atau kisah yang ada di dalam Al-Quran Qadim. Itulah kisah yang ada di dalam masing-masing batiniyah manusia. Jadi mari kita buktikan cerita Nabi Adam secara syariatnya kita semua pada tahu. Akan tetapi mari kita kaji hakikatnya, batiniyahnya yang ada di masing-masing diri manusia. Jadi cerita Adam ketika memakan buah khuldi, jadi maksudnya Adam itu bila dikaji di dalam sudut pandang hakikatnya, Adam itu kan tidak ada. Awalnya malam, manusia itu awalnya goib, manusia itu awalnya tidak ada ketika cikal bakal badan ini diisrokan dari tanah sampai menjadi bayi, kan kita belum ada, kan kita tidak wujud, kan kita tidak hidup, kan kita tidak kuasa, kan kita tak ada kehendak daya upayanya kecuali la haula wala quwata illa billah. Subhanalladzi asra bi'abdihi. Maha sucilah Allah yang memperjalankan hambanya. Inilah yang dimaksud Adam itu. Kan tidak ada. Ketika datanglah detik-detik akil balik tiba, maka Adam makan buah khuldi yang tidak ada merasa ada, sehingga mengaku-ngakui bahwa hidup dan badan ini milik kita. Itulah hakikat kisah dan sejarah Adam yang selalu diceritakan di dalam syariat itu. Hakikatnya demikian. Sudah ada di
dalam Al-Quran Qadim masing-masing diri manusianya, siapapun orangnya, apapun agamanya, apapun bangsanya, karena seluruh manusia adalah ciptaan Allah, seluruh manusia adalah hamba Allah, seluruh manusia adalah khalifah Allah, seluruh manusia adalah Rasulullah. Tapi ini babakan batiniah loh ya, babakan hakikatnya loh ya, bukan syariat. Kalau syariat tetap Kanjeng Nabi Muhammad secara dohir itu Nabi yang terakhir untuk contoh sebagai panutan seluruh manusia. Akan tetapi pun juga ada babakan Rasul atau Muhammad yang ada di dalam diri. Jadi contohlah Kanjeng Nabi Muhammad sebagai Rasulullah dan contohlah di dalam hati kita. Jadilah utusan Allah, jadilah Rasulullah daripada menjadi utusan iblis dan setan, daripada menjadi rasul iblis dan setan yang teraplikasi di dalam hati kita, hawa nafsu kita sendiri selama ini. Nah, sinkron bukan antara syariat dan hakikat? Karena syariat itu ada lebih dulu, keberadaannya hakikat dulu, kemudian syariat. Jadi syariat itu takkan pernah ada tanpa hakikat. Jadi wujud manusia ini takkan pernah ada tanpa wujudullah. Inilah yang dimaksud la ilaha illallah. Inilah yang dimaksud la maujudan illallah. Dan inilah yang dimaksud la haula wala quwata illa billah. Nyatalah, ya kan? Jadi nyata. La haula wala quwata illa billah, nyata bila kita kembali bermakrifat kepada siapa sih sejati diri manusia kita ini yang tak wujud, yang tak ada, yang goib, yang tak bisa apa-apa, yang tak bisa berkuasa apa-apa, yang tak bisa bergerak ke sana dan kemari. Maka kembalilah menjadi Adam, maka kembalilah menjadi goib. Maka bila kita sudah makrifat kepada hakikat diri sejati manusia kita yang tak wujud, maka wujudlah Allah, maka nyatalah Allah. Jadi jangan salah paham. Kebanyakan manusia belajar ilmu tauhid, belajar hakikat dan makrifat, salah paham. Manusianya yang ngaku-ngaku jadi Allah. Itu salah paham. Sehingga kesalahpahamannya diaplikasikan meninggalkan syariat-syariat agama, meninggalkan ibadah dan sholat secara syariat. Bila memang Anda yang belajar tauhid meninggalkan syariat-syariat agama atau meninggalkan sholat dan ibadah secara syariat, ya jangan itu saja. Kalau mau meninggalkan syariat, tinggalkan syariat makan, tinggalkan syariat minum, tinggalkan syariat kerja, tinggalkan syariat duduk, tinggalkan syariat berdiri, tinggalkan syariat mandi, tinggalkan syariat mulai sejak bangun tidur sampai tidur lagi, tinggalkan semua. Jadi sempurna keadamannya. Jadi sempurna ketidakwujudan diri manusianya. Jadi sempurnalah ketidakkuasaan diri manusianya. Jadi meskipun manusia kelihatannya, jadi meskipun diri kita kelihatannya bisa ngapa-ngapain,
bisa bersiapa-siapa, tapi kembali kepada diri kita sendiri. Siapa diri kita? Adam atau wujud? Bila diri kita wujud, berarti manusia punya sifat wujud. Berarti manusia ngaku-ngaku jadi Allah. Bila manusia sadar bahwa diri manusia itu Adam, maka yang wujud hanya Allah. Jadi bagaimana mungkin selama ini orang-orang yang belum mengetahui atau yang belum memahami babagan tauhid atau hakikat ma'rifat, selama ini mayoritas manusia kan menuduh orang tasawuf, orang yang belajar ilmu hakikat dan ma'rifat, orang yang belajar ilmu tauhid itu dianggap didoktrin dengan kata-kata sesat. Didoktrin dengan kata-kata murtad. Karena anggapan orang-orang yang belum mengenal Allah, karena anggapan mayoritas manusia, orang-orang yang belajar menempuh ketasawufan, menempuh hakikat ma'rifat, menempuh jalan ketauhidan, dianggap oleh mereka telah ngaku-ngaku jadi Tuhan, telah ngaku-ngaku jadi Allah. Memang benar bila pemahaman tauhidnya gagal paham, memang benar ngaku-ngaku dirinya jadi Allah. Akan tetapi bila hakikat makrifat dan tauhid yang benar, yang hakiki, yang original dibawa oleh para nabi dan para rasul, yang original dibawa oleh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bagaimana mungkin manusia ngaku-ngaku jadi Allah sementara manusianya sudah Adam, sementara manusianya sudah tidak ada, sementara manusianya sudah goib, yang wujud, yang nyata, yang hidup, yang berkuasa, yang punya kehendak di dalam hatinya hanyalah wujudullah. Mana mungkin manusia ngaku-ngaku jadi Allah sementara manusianya sudah kembali ke alam kemalamannya, kembali subhanalladzi asra bi abdihi, kembali maha suci Allah yang memperjalankan hambanya. Karena orang-orang yang belajar hakikat dan ma'rifat, karena orang-orang yang belajar ilmu ketauhidan sudah menjadi utusan Allah, tidak lagi menjadi Allah. Segala aktivitasnya, segala gerak-geriknya sudah diutus oleh Allah. Manusianya sudah tidak ngaku-ngaku lagi bisa apa-apa, apalagi bisa hidup. Bila hidup sudah nyata bahwa hidup ini Allah, dikuatkan di dalam firman Allah, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Allah, tiada Tuhan yang berhak disembah. Dialah hidup yang kekal, yang terus-menerus menghidupi, mencukupi makhluk-makhluknya. Nah, jelas bukan bahwa hidup yang selama ini kita akui sebagai hidup manusia itulah Allah. Berhubung kita akui hidup ini hidup manusia kita, maka hati kita keras melebihi kerasnya batu sehingga jadi bahan bakarnya neraka, berkumpul dengan iblis dan syaitan di dalam panasnya hawa nafsu kita sendiri. Nah, neraka itu sudah nyata bukan? Nyata sekali.
bila manusia mau mengkaji dirinya, siapa hakikat diri manusianya. Man arafa nafsahu, alhamdulillahirabbil alamin. Jadi apa yang dikisahkan di dalam syariat semuanya sudah ada di dalam hakikatnya. Coba renungkan. Seumpama tidak ada Allah, seumpama Anda tidak ada, seumpama Anda tidak dihidupkan Allah, apakah Anda bisa menyaksikan cerita-cerita syariat? Apakah Anda bisa menyaksikan cerita-cerita diri Anda sendiri? Apakah Anda bisa menyaksikan atau bisa mendengar kisah-kisah para nabi dan kisah-kisah para rasul? Apakah Anda bisa beribadah? Apakah Anda bisa sholat? Apakah Anda bisa beraktivitas bila Anda tak ada? Nah, jadi syariat itu ada karena wujudnya Allah. Jadi Allah bertajalli kepada seluruh ciptaannya. Maka itulah kita diutus kembali menjadi utusan Allah. Jangan menjadi utusan hawa nafsu serta iblis dan setan yang selama ini menjadi raja di dalam singgah sana musuh-musuh kita ini. Sehingga selama ini kita diperbudak di dalamnya, kita dibodohi di dalamnya, hingga kita kumpul dengan mereka di dalam nerakanya Allah, diazab oleh Allah. Apa bukti azabnya? Apa bukti nerakanya? Ketika kita kedatangan hal, suasana, keadaan yang tidak kita inginkan. Contoh, ketika musim pandemi ini kita berusaha, kita bekerja, tidak bisa berusaha dan bekerja lagi, maka otomatis ekonomi kita tidak sama dengan dulu. Disitulah muncul rasa ketakutan, rasa kekecewaan, rasa kebencian, rasa kemarahan, takut besok makan apa, takut nanti bagaimana kalau rezekinya begini. Disitulah siksa-siksa, azab-azabnya, panasnya hati. Itulah hakikat neraka. Karena selama ini kita menjadi Tuhan daripada menjadi hamba. Karena selama ini kita menjadi sang khalik di hati kita daripada menjadi makhluk. Karena selama ini kita lebih merasa tahu atas seluruh kebutuhan kehidupan kita daripada Allah. Karena selama ini kita sok tahu. Karena apa? Karena Allah gaib. Allah kita tiadakan. Berarti kita selama ini tidak nyembah Allah, tidak mengabdi kepada Allah, hanya kita mengabdi menjadi utusan hawa nafsu kita sendiri. Karena itulah Kanjeng Nabi Muhammad SAW diutus untuk memberi contoh kepada seluruh manusia agar mengikuti Rasulullah SAW, agar kita berkumpul menjadi umatnya Muhammad Rasulullah. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga paparan-paparan ini bisa membangkitkan kesadaran kita, bisa membombardir singgah sana musuh-musuh kita di hati kita selama ini yang selalu mensesatkan diri kita kepada Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga kita
terutama saya sendiri dipahamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Akhir kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.